hormat rasa syukur hanya bagimu Bapa dalam nama Yesus, pencipta alam semesta langit dan bumi yang berdaulat di dalam setiap kehidupan kami. Baruch haba hai syamadonai baruch ata'anonai Elohenu. Hari ini adalah hari yang ke-28 di bulan yang kedua di tahun 2022, hari terakhir Bapak di bulan ini. Tetapi kami mengucap syukur berterima kasih karena Tuhan masih memberikan napas kehidupan, kesempatan untuk bekerja dalam melayani Bu Bapak. Apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan sesuai dengan jalan-Mu Tuhan. Pujian penyembahan telah naik menjadi dupa yang berbau harum dalam hadirat-Mu. Kini saatnya kami mau memakai telinga kami mau belajar mendengar menjadi seorang murid, agar firman-Mu bisa hidup di dalam setiap kehidupan kami. Pakai hamba-Mu sore hari ini yang diutus untuk menyampaikan sabda kepada firman-Mu. Sebagai manusia terbatas Tuhan, tetapi sesungguhnya firman Tuhan tidak akan pernah terbatas di dalam setiap kehidupan kami. Apabila ada orang-orang yang mengintimidasi, roh-roh kegelapan, roh-roh penguasa di udara yang tidak senang akan diadakannya ibadah dan pemberitaan firman Tuhan pada sore hari ini, kami sehati, seroh, sejiwa, sepikiran kami ikat, kami usir, kami tolak dalam nama Yesus. Kami injak, kami buang dalam jurang maut yang paling dalam. Fokuskan hati, pikiran, serta pendengaran kami Bapa, sehingga firman-Mu bisa hidup di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Allah Bapa, dalam nama Yesus kami semua mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik, shalom. Sekali lagi shalom. Kita mulai dulu buat Tuhan Yesus. Ya, oke. Baik, pertama-tama mengucap syukur berterima kasih kepada Tuhan Yesus, pencipta alam semesta langit dan bumi yang berdaulat di dalam setiap kehidupan kita, sehingga seperti yang tadi Bapak Kip sampaikan bahwa sampai detik saat ini sudah 2 bulan akan segera tinggalkan, dan napas kehidupan, kesehatan, kekuatan, karya keselamatan sudah diberikan di dalam setiap kehidupan kita. Walaupun problema, walaupun tantangan, walaupun pergumulan datang silih berganti dalam setiap kehidupan kita. Nah, kebanyakan hari-hari ini, Januari Februari itu kebanyakan hamba-hamba Tuhan itu mereka menderita kelemahan tubuh atau sakit penyakit, baik batuk, baik pilek, baik demam dan lain sebagainya. Tetapi itu jangan mengurangi kepercayaan kita kepada Tuhan bahwa Yesus sanggup melakukan segala perkara yang ada. Amin. Yang kedua, terima kasih PD Betania Maulapa di tempat ini, Mama Rode Kiuk serta Bapak Melki Kiuk, Debbie Joshua dan umat Tuhan yang setia di tempat ini, yang memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa menyampaikan sabda kebenaran firman Tuhan. Saya masih belajar, tapi percaya bahwa roh Tuhan harus terus ada dalam setiap kehidupan kita, sehingga bukan manusia yang dilihat, tetapi firman yang bisa dilihat, sehingga bisa mengena, sehingga kita pulang ibadah, kita pulang penuh dengan sukacita, damai, sejahtera, kebahagiaan, bukan gundah gulana, bukan kegelisahan dan persungutan. Baik, singkat saja, kita buka dalam Ulangan pasal 8 ayatnya yang pertama. Ulangan pasal 8 ayatnya yang pertama. Ulangan pasal 8 ayat yang pertama. Karena satu ayat saja, maka kita akan baca bersama-sama. Sudah dapat semua? Baik, 1, 2, dan 3. Segala perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijadikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Bapak dan Mama, perhatikan baik-baik kalimat per kalimat. Saya akan membacakannya satu kali lagi. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Besok juga kalau kita baca pada hari ini, lusa kalau kita baca juga pada hari ini, haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu masuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop bersyukur kepada Allah karena kebaikannya. Tema khotbah saya pada sore hari ini adalah mau hidup penuh kelimpahan, ikuti jalan Tuhan. Alkitab mengatakan bahwa siapa yang membaca, siapa yang merenungkan, siapa yang melakukannya, dipastikan bahwa berkat-berkat Tuhan akan terus mengalir di dalam setiap kehidupan kita. Karena 66 kitab yang mungil ini
yang harusnya kita lusuhkan. Kenapa kita lusuhkan? Kita harus membaca setiap hari, sehingga dipastikan bahwa roh hidup, roh Tuhan akan terus ada di dalam setiap kehidupan kita. Karena siapa yang memperhatikan firman dipastikan akan mendapatkan sebuah kebaikan. Firman Tuhan sungguh sangat luar biasa, menyatakan kesalahan, menegur dalam sebuah perbuatan, dan mendidik di dalam sebuah jalan kebenaran. Tanpa firman, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, maka daripada itu, mau hidup penuh kelimpahan, ikuti jalan Tuhan. Mau hidup penuh kesehatan, ikuti jalan Tuhan. Mau hidup penuh dengan tidak ada sakit penyakit, tidak ada kekeringan, tidak ada masalah, tidak ada apapun, ikuti jalan Tuhan. Karena hanya jalan Tuhan saja yang sanggup memulihkan setiap kehidupan kita. Tadi Bapak Mel kita disaksikan bahwa andai kata dia mendengar suara Tuhan, harus belok ke kiri. Tapi ternyata tidak, malah belok ke kanan, mungkin seperti itu ya. Akhirnya apa? 3,5 kilo melayang. Dibawa air. Dibawa oleh air hujan. Kami juga sama pada Rabu itu juga, konser praise and worship edisi yang ketiga, hujan lebat. Umat Tuhan hanya beberapa saja, hanya berapa mungkin 6 orang saja yang hadir. Tetapi untuk pemimpin-pemimpin altar mereka datang sebelum hujan lebat. Itu puji Tuhan. Sehingga acara ya sudah. Sehingga selepas acara bawa-bawa pulang semua. Bungkus. Ya. Mama Erna sampai lemah tubuh karena dia masak sendiri pada hari Rabu pagi dia. Karena yang mau bantu nggak bisa datang. Nah, maka daripada itu bagaimana supaya kita mau hidup penuh kelimpahan, ikuti jalan Tuhan, karena ada sebuah pujian yang sungguh sangat luar biasa, saudaraku. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasihnya. Itu dia. Tangan Tuhan merendah kita, tangan Tuhan melukis kita, tangan Tuhan selalu ada di dalam setiap kehidupan kita. Maka daripada itu poin yang pertama, supaya kita mau hidup penuh dengan kelimpahan, supaya kita mau hidup penuh dengan kesuksesan, mengikuti jalan Tuhan adalah poin yang pertama, kita mulai belajar merendahkan diri. Nah, bisa enggak? Iya. Coba kalau orang sakit penyakit itu pasti maunya emosi terus. Betul enggak? Betul ya? Bapak Andre yang sekarang mengalami sakit penyakit pasti anak nakal. Udah tahu bapak sakit nih, bisa minta apa, minta itu, nah itu. Apalagi baru pulang daripada rumah sakit. Apalagi istri terkasih sedang hamil juga. Wah, itu ngeri. Itu ujian itu lebih berat, benar. Mau makan salah, nggak mau makan salah, mau tidur salah, nggak mau tidur salah, serba salah ya. Bisa-bisa kalau kita tidak mengerti itu dia, maka intimidasi iblis akan masuk ke dalam celah kehidupan kita. Karena benar, iblis ini dia nggak mau tinggal diam, iblis ini nggak mau senang-senang. Dia bilang masa hanya dia saja yang masuk ke dalam kerajaan neraka, dia nggak mau. Iya, dia mesti membawa orang-orang, terutama khususnya manusia, harus sama-sama dengan dia juga. Kita masih bisa tidur ya. Kakak Andre mungkin tidak tidur, tapi setidaknya pasti masih bisa tidur 5 menit, 2 menit. Sambil mungkin nggak tiduran terlentang, tapi mungkin sambil duduk, tapi bisa tidur, pasti bisa. Tetapi iblis ini, Lucifer ini, dia 24 jam dia tidak tidur. Dia jalan-jalan, makanya Ayub mengatakan, Tuhan bilang, hei iblis, kamu dari mana? Saya dari jalan-jalan. Loh, jalan-jalan kemana? Iya, dia lihat orang ini, man. Terutama dia datang kepada orang-orang yang rajin beribadah. Kalau orang yang mabuk, iblis nggak datang lagi. Kalau semua mabuk, nah, iya nggak? Orang yang main judi, ada yang nggak datang lagi main judi, nggak main lagi. Dia main sabung ayam, dia nggak datang lagi, enggak. Begitu. Tadi sebelum kita kesini kita menonton ya, karena kita TV kita sering nonton Indosiar. Indosiar ini sayatan seorang istri curhatan, pokoknya begitulah. Jadi seorang suami ini dia bilang dia selingkuh dengan waktu itu dengan pembantunya. Kemudian ketahui oleh istrinya, akhirnya istrinya maafin, oke sudah. Nah, tiba-tiba jalan beberapa setelah waktu ternyata pembantu ini
Ya kan, dia punya anak, mendidik anaknya dari bayi terus sampai dia dewasa. Nah, akhirnya setelah dewasa ini ternyata teman daripada anak laki-laki atau pasangan suami istri ini. Kemudian setelah itu apa akhirnya? Anaknya ini, teman ini menggoda orang om-om lah begitu daripada suami ibu ini. Akhirnya apa? Tentu ayah istri, kamu ini udah 2 kali salah, diberikan kesempatan, kenapa kamu masih melakukan ini? Dia bilang apa? Karena dia tidak kuat. Coba bayangkan. Dia bilang, kalau kamu setia, kalau kamu benar-benar mencintai saya sebagai seorang istri, jangankan 1, 1000 aja pasti nggak akan dilani. Dia bilang, jangankan 1000, 1 aja nggak bisa. Gitu. Akhirnya saling bertengkar. Tapi istri ini dia merendahkan diri dia. Dia bilang dia minta pisah. Dia bilang jangan, oke sudah. Jadi begini, pada saat kita mau merendahkan diri, maka kita bisa buka dalam Yakobus pasal 4 ayatnya yang ke-10. Ini firman Tuhan yang Yakobus ini sungguh sangat luar biasa, saudara. Dan ini menjadi sebuah rema dalam hidup saya harus merendahkan diri terus, iya. Walaupun goncangan datang silih berganti, mengerikan saudaraku. Tapi di sini pada saat saya belajar merendahkan diri, orang mau buat apa dengan saya, saya santai aja, aman. Pusing amat, iya itu. Betul. Akhirnya saya santai aman, saya nggak terlalu pusing, iya. Yakobus pasal 4 ayatnya yang ke-10. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan ia akan meninggikan kamu. Ini saya perhatikan saudara. Pada saat kita merendahkan diri kepada Tuhan dan kita merendahkan diri kepada manusia, ternyata Tuhan buat kegerakan luar biasa. Promosi Tuhan luar biasa. Sampai detik sore saat ini saudaraku. Iya. Saya bilang saya nggak usaha, saya nggak kerja, saya nggak bisnis. Tapi kayak sibuk banget iya. Sibuk banget sampai 2 bulan ini udah berlalu kita kan. Sebentar lagi kita akan meninggalkan bulan 2, berjumpa dengan bulan ketiga, saudaraku. Berarti cepat sekali masa dan waktu umat manusia. Iya. Tidak lagi saya berpikir dunia untuk mencari uang, mencari kehidupan. Oh no, enggak. Aman-aman, santai-santai saja. Iya. Bapak Gembala saya bilang kalau ada usaha jual keyboard, jual laptop, saya bilang iya oke, gitu aja. Ketika promosi-promosi saja kan begitu. Tetapi kita tidak tertuju kepada hal tersebut. Yang kita tertuju adalah kepada Tuhan, pemilik semuanya. Kalau kita minta kepada Tuhan luar biasa. 23 Februari 2022 kami 1 sen pun tidak ada uang untuk bikin konser. Mau bikin proposal takut. Kalau Bapak Gembala sih posisi aman, Australia, Malaysia, Surabaya telepon terus. Kami takut, iya. Nanti apa takutnya? Nanti dibilang cari uang. Waduh bahaya. Saya nggak mau. Lalu saya bilang Tuhan gimana nih? Istri saya udah bingung. Apa gimana? Mau acara dong dari mana? Saya bilang berdoa saja. Minta Tuhan. Apa yang ada itu kerjakan. Nah kebetulan karena tanggal 15 Februari. Saya diwawancara di salah satu konten YouTube. Salah satu televisi Miracle TV. Saya bersaksi di situ. Nah, dari situ ya semua orang yang menonton yang menonton itu semua merasakan dia bilang kok ini kesaksian tapi kayak khotbah begitu kan. Gitu. Ini kesaksian tapi kayak khotbah begitu karena saya menjabarkan bagaimana supaya ikut Tuhan ini jangan setengah-setengah begitu loh. Ikut Tuhan ini kita betul-betul full time ikut Tuhan begitu. Ikut Tuhan ini bahwa ada keajaiban, ada mukjizat yang sungguh sangat luar biasa itu dia. Apalagi Bapak kita berbuat keajaiban luar biasa Bapak Johnson. Kemarin malam Bapak Johnson luar biasa. Iya, saya senang. Dengan istri senang saya. Wih, puji Tuhan. Luar biasa. Iya, karena Bapak Johnson mendapatkan 1 buah HP. Tiba-tiba dia WA saya, WA video call. Saya kaget. Bapak Johnson. Video call saya. Ya Bapak. Oh, ternyata ada Bapak Roni. Nah, itu puji Tuhan. Saya bilang ada istri saya setelah itu, aduh bersyukur. Nanti Bapak Roni cari-cari Bapak tadi. Katanya bulan ini tanggal terakhir Bapak khotbah di sana di Bakunase, bukan bulan 4 nanti. Nah itu. Karena apa? Karena kita mau belajar merendahkan diri. Pada saat kita belajar merendahkan diri,
Kita baca firman Tuhan hari ini, hari ini, hari ini, hari ini. Karena apa? Orang pada saat itu masih bingung kenapa ada garis kertas yang kosong antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Nah ternyata orang bilang katanya 400 tahun Tuhan tidak berbicara. Nah sekarang juga bukan 400 tahun, sekarang juga banyak orang yang tidak mau Tuhan berbicara kepadanya. Saya mau tanya, sudah berapa hatam atau selesai baca Alkitab? Maka akademi yang sudah sekolah teologi atau dari nol kecil sampai ini udah berapa kali? Baru 2, bayangin coba. Berarti lebih banyak saya dong. Saya udah 5. Iya. Udah 5 itu kan baru apa? Saya udah 15 tahun ikut Tuhan Yesus. 2007 sampai 2022 ini. Nah itu bisa berteriak duluan dia. Nah itu. Banyak orang yang 400 tahun, ya itu 400 tahun berbicara nggak bisa. Nah kita nggak mau berbicara. Kita sakit, kita pusing, kita susah. Yang kita cari bukan firman Tuhan kadang-kadang. Mohon maaf Bapak Andre, Bapak Andre mohon maaf. Iya, kita jadi siapa? Oh hamba Tuhan yang kaliber. Sekali doa dia mujarab. Bukan hambanya, Tuhannya yang kaliber. Tuhannya yang hebat, Tuhannya yang ajaib, Tuhannya yang luar biasa. 2007 itu kami masih mencari orang-orang. Tetapi 2020 bulan ke-7, setelah kami komitmen dengan Tuhan, gak pernah lagi saya ke Mama Tani, misalnya Mama Tani tolong doakan dong, sondel lagi. Atau ke siapa, tidak ada. Saya hanya berharap kepada Tuhan. Dan Tuhan buat luar biasa. Kenapa? Karena kita mau belajar merendahkan diri kita. Pada saat kita merendahkan diri kita, kalau kita naik sedikit di ayat yang ke-7 dari Yakobus pasal 4, saudaraku. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Itu dia. Pada saat roh Tuhan ada dalam hidup kita, iblis itu akan lari segera. Dia nggak akan bisa mencari celah dalam kehidupan kita, nggak bisa. Maka daripada itu pada saat kita ikut Tuhan ini, woi, betul. Saya merasakan Tuhan itu luar biasa, ya. Sampai saya bilang kenapa sih nggak dari dulu? Tali pusat saya ini Kristen begitu, iya. Kenapa nggak dari dulu? Saya betul-betul ikut Yesus. Coba kalau 2016, saya benar-benar ikut Yesus waktu itu ya, kejatuhan saya itu. Waduh, mungkin hari ini saya sudah tidak tahu. Tapi saya bersyukur di tempat kami di Kolam Bethesda di Jalan Sukun itu, ya istilahnya mama rohani itu melihat perubahan yang drastis. Iya, karena saya punya statement, perubahan bukanlah sebuah perubahan sampai terjadi sebuah perubahan. Siapa yang akan berubah? Bukan saya yang akan berubah. Bapak dan Ibu, saudara sekalian yang bisa melihat perubahan tersebut, merendahkan diri, saudaraku. Nah, kenapa bisa merendahkan diri? Kalau kita lihat dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25. Pada saat kita beribadah sungguh-sungguh, tadi kita pujian penyembahan, kita tidak melihat kanan dan ke kiri. Ya kan? Woi, kita merasakan lawatan Allah yang luar biasa, merasakan menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa. Kenapa? Karena kita mau datang ke sini ini bukan mencari mama dan bapak Kiu, tetapi kita mau mencari Tuhan, kita mau menikmati Dia, kita mau berjumpa dengan Dia, supaya awal Maret, tanggal 1 itu dan seterusnya, kita deklarasikan berkat-berkat Tuhan mengalir dalam setiap kehidupan kita. Iya. Karena saya imani bahwa bulan Maret ini saya harus dapat 1 buah motor. Bapak bohongin ya, saya selesai. Iya. Entah dapat atau tidak, pokoknya saya bersyukur kepada Tuhan, saya berjaga-jaga terus. Saya minta terus kepada Tuhan, iya. Karena apa? Karena motor kami ya tidak bisa lagi untuk jalan-jalan jauh. Iya. Nah, mau jalan-jalan jauh nggak bisa, mau pelayanan jauh nanti, mau ke tempat-tempat yang jauh nggak bisa lagi, karena dia macet. Akhirnya harus naik InDrive. Naik Grab, itu. Tapi disitulah pada saat kita beribadah sungguh-sungguh, disitulah ada janji Tuhan. Karena disitu dikatakan bahwa jangan kita menghindari pertemuan-pertemuan ibadah, karena hari Tuhan, yes, hari Tuhan sudah dekat, saudara. Kapan waktunya kita nggak tahu. Kita cuma disuruh Tuhan berjaga-jaga. Tetapi banyak orang ya berjaga-jaga. Wahyu, vaksin takut.
wah vaksin jangan-jangan antikris ya. Tapi mabuk jalan terus. Betul kok Sonde? Iya kan? Divaksin dia takut. Tetapi dia mabuk jalan terus. Dia makan sirip pinang jalan terus. Kemudian apalagi dia main judi jalan terus. Dia selingkuh jalan terus. Loh berarti nggak takut dong akan dunia ini. Kok kenapa disuntik vaksin dia takut? Karena ada antikris. Begitu. Jadi kadang-kadang logika manusia ini aneh-aneh, bingung itu loh. Sesuatu yang tidak ditakutkan. Gitu. Tetapi untuk melakukan sebuah kejahatan, dia oke-oke aja. Saya kan masih muda, masih panjang. Merendahkan diri saudaraku, pada saat kita mulai merendahkan diri, disitulah Tuhan akan banyak berbicara kepada kita. Maka daripada itu Ulangan pasal 8 ayat pertama ini mengatakan segenap perintah, ini loh, perintah. Namanya perintah ini kan kita mesti lakukan kan? Iya enggak? Ya, Bapak perintah memakai pasti harus lakukan, nggak mungkin nggak lakukan. Ya, saya diperintah istri saya mau hujan, angkat pakaian, ya saya segera angkat pakaian. Kalau enggak bisa bahaya. Apalagi Tuhan, otoritas tertinggi yang di bawah Tuhan ada, saya punya gembala lagi otoritas dia. Kalau dia perintah ya saya harus lakukan, walaupun itu mungkin malas begitu, tapi harus lakukan, harus taat. Karena kalau kita nggak lakukan, ya kita ada sebuah konsekuensi, ada sebuah kesalahan. Nah itu dia. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia. Merendahkan diri ini juga mengibaratkan kita setia kepada Dia. Coba kalau kita lihat Mazmur pasal 2 ayat yang ke-11. Di situ dikatakan luar biasa bagaimana cara kita beribadah, saudaraku. Makanya kalau mau beribadah itu saya nggak main-main, iya. Makanya akhirnya orang yang mohon maaf kenal saya di situ sebetulnya. Bukan kenal saya karena saya pengkhotbah, tidak. Justru orang-orang itu kenal karena apa? Orang suka bilang bersaksi, cara beribadah kita berbeda. Kita kayak orang gila, kita nggak kanan kiri, kalau kita lepas karena kita mau berjumpa dengan Tuhan. Mazmur pasal 2 ke-11 dikatakan bahwa beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Ini sungguh-sungguh. Bila perlu kalau kita berjoget, suruh berjoget. Bila perlu kita suruh merayap, kita merayap. Bila perlu kita suruh menangis, kita menangis. Ya. Makanya tempat ini Mama Rude sering mengingatkan kita bahwa kalau pujian penyembahan itu maunya lama. Coba kalau misalnya ada yang pelan, aduh, apa kurang gitu kan? Iya. Karena pada saat pujian penyembahan itu, wah, kita merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Awan kemuliaan Tuhan turun. Sehingga pada akhirnya ayat yang ke-12 kalau kita mau lihat lagi, kita mau gali lagi, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan, sebab mudah sekali murkanya menyala. Nah ini. Jadi ada waktunya Tuhan itu berbaik hati, ada waktunya Tuhan itu sangat belas kasihan, tetapi ada waktunya Tuhan juga murka, Tuhan juga marah. Karena apa? Karena kesombongan kita. Iya, karena keangkuhan kita. Karena kita memakai akal manusia, bukan cara pandang Tuhan. Maka saya katakan kepada istri saya dan anak-anak saya, sekarang ini kita harus pakai cara pandang Tuhan, bukan pakai cara pandang kita. Iya. Kita lihat di Facebook tadi baru didapat ada salah seorang pendeta, ternyata dia bikin pinjaman online. Gitu. Kita pinjaman online. Oh, ini Bapak, ini ada pendeta nomor. Iya, saya udah lihat kok. Tetapi karena saya sudah bersungguh-sungguh dengan Tuhan, saya nggak tergiur lagi di situ. Iya. Orang dulu banyak, ada yang dapat 100 juta, 200 juta, 50 juta, gampang-gampang aja. Pendeta nih. Ya nggak tahu masalah betul atau enggak, tapi ada yang marah-marah juga. Bapak lihat di TikTok. Tadi baru saya nggak kasih tahu dia, tadi kan istri saya suka lihat-lihat HP, karena kan saya punya HP nggak kunci-kunci, jadi mau anak-anak mau siapa periksa sudah. Ya kan, karena kita setia kepada keluarga kita. Istri juga kena musik. Iya. Iya. Tapi kebanyakan suka kunci juga ke bapak. Nah itu. Sebab kalau kunci itu ada apa-apa. Nah itu sih. Oke, setelah dilihat, bapak udah tahu sudah. Kalau saya masih di zaman yang dulu, saya udah tergiur itu bapak. Iya.
Langsung saya hubungi kontak. Weh. Tetapi karena saya bilang, oh tidak. Iblis mau bermain. No. Saya mau makan yang tidak makan, terserah Tuhan. Iya. Betul. Setelah listrik mau bunyi-bunyi, terserah Tuhan. Gampang nanti gimana bisa minta Tuhan. Iya. Semuanya cara Tuhan. Berkat-berkat semua cara Tuhan. Iya. Kita nggak, kalau dulu saya tergiur langsung itu. Betul. Tapi sekarang saya tahu lagi untuk ikut dunia. Tidak. Tapi bukan masalahnya saya sombong, oh saya nggak mau makan lagi, oh tidak. Tetapi pikiran kita, pikiran kita ini bukan, pikiran kita ini bukan tertoah kepada dunia ini. Nah, maka daripada itu, firman Tuhan yang terakhir pada untuk poin yang pertama kita dalam Mazmur 119 ayat 71. Wah ini saya paling suka saudaraku. Mazmur 119 ayat 71 ini saya paling suka. Karena apa? Karena pada saat kita mengalaminya, wow benar Tuhan. Iya. Kenapa bisa begitu? Dikatakan bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Jadi kita sakit, kita susah, kita ada proses, kita ada pergumulan, kita ada sesuatu yang diharapkan. Itu semuanya adalah baik bagi kita. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan. Bahwa ada hujan, bahwa ada badai, bahwa 3,5 kilo harus melayang, itu baik bagiku. Karena di situ akan belajar ketetapan. Iya. Karena pulang mama tidak marah. Malah saling mencintai, saling mengasihi. Aduh bapak, sudah apa-apa, kok sudah apa-apa. Tuhan baik juga. Ini HP tidak kenapa-napa, bayangkan. Coba kalau kata HP rusak, orang rumah telepon, kok nggak diangkat? Wah jangan-jangan ada apa? Karena udah kepusingan, Iya sudah panik, bingung, gelisah. Waduh ini banjir di mana? Atau jangan-jangan tenggelam atau di mana? Tapi Tuhan buat sesuatu yang luar biasa. Ada kebaikan Tuhan. Iya. Ada kebaikan Tuhan. Sehingga nanti di bulan Maret, berkat-berkat Tuhan mengalir untuk keluarga di tempat ini. Amin. Iya, itu pasti saudaraku. Itu sangat pasti. Yang kedua, setelah kita mulai belajar merendahkan diri, pada saat kita mau hidup penuh kelimpahan, ikuti jalan Tuhan. Pada saat kita mau hidup penuh dengan kesuksesan, mengikuti jalan Tuhan. Pada saat kita mau hidup penuh dengan kesehatan, ikuti jalan Tuhan. Maka yang kedua ini dia. Kita mau terima kosonde, kata orang Kupang. Siap menghadapi sebuah proses. Kakak Andre sekarang mengalami sebuah proses melewati padang gurun. Tetapi saya suka. Saat ini saya suka Musa. Dalam Kejadian pasal 33 ayat 15. Musa bilang, kalau bukan Tuhan yang membimbing, kalau bukan Tuhan yang mengajari, kalau bukan Tuhan yang menyuruh, saya tidak mau. Nah itu. Jadi setiap kegiatan kita, setiap kegerakan kita, setiap usaha pekerjaan, pelayanan kita harus melibatkan Tuhan. Amin. Iya. Karena pada saat melibatkan Tuhan, Tuhan buat luar biasa saudaraku. Tuhan buat luar biasa. Karena kalau kami tidak melibatkan Tuhan, pada saat tidak ada donatur, pada saat kami tidak buat proposal, kan bingung uang dari mana nih. Pasti kita kecewa. Tapi karena kita melibatkan Tuhan, Tuhan kirim yang pertama 600.000. 200.000 dari hamba Tuhan, Pak, saya transfer. Oh iya, setelah saya ambil dari rekening, ternyata saldonya 600.000. Berarti ada tambahan 400.000 dari siapa? Nggak tahu. Karena nggak ada informasi. Setelah selesai, ini sudah modal, pakai sudah untuk masak. Hari Selasanya tanggal 22 Februari, datang hamba Tuhan jam setengah 12 siang, bawa makanan, bawa bihun, bawa buncis, bunga pepaya, garam, semua pokoknya. Dia hujan-hujan. Udah kehujanan, dia antar, ini sudah, kita tinggal beli ayam saja berarti. Itu Tuhan siapkan. Kenapa? Karena kita melibatkan Tuhan. Karena Tuhan di situ mau menginformasikan ada sebuah kejadian tanggal 27 kemarin. Malamnya Bapak Johnson bawa daun ubi. Oh iya, Bapak Johnson bawa daun ubi, betul.
27 Februari 2008. Orang merayakan ulang tahun. Orang merayakan ulang tahun pribadi, orang merayakan ulang tahun pernikahan. Tapi 27 Februari itu Tuhan suruh bilang, Tuhan, saya harus merayakan adalah di mana saya dibaptis secara selam. 27 Februari 2008. Wah, kalau 27 hari Minggu, ya karena kita punya persekutuan hari Rabu, kita majukan. Saya bilang, Tuhan luar biasa. Di baptis secara selam bukan melalui KKR, bukan melalui persekutuan doa, bukan melalui penginjilan, tapi melalui firman Tuhan. Itu yang luar biasa, saudara. Karena pada saat kita siap menghadapi proses, maka ini yang saya paling suka, Ayub pasal 5 ayat 17. Nah, ini dia. Ayub pasal 5 ayat 17. Coba Kakak Dewi baca untuk kita semua. Ayub pasal 5 ayat 17. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Ya, itu dia. Jadi pada saat kita ditegur, pada saat kita ada pergumulan, pada saat kita ada tantangan, justru disitulah kita berbahagia. Bukan kita kecewa, bukan kita bersungut-sungut, bukan kita marah, justru kita berbahagia bahwa kita ditegur oleh Allah. Supaya apa? Supaya kita mulai belajar melakukan ketetapan Tuhan. Tadi seperti Kakak Andre bilang kan, pada saat sakit ya sudah, lakukan pujian penyembahan. Iya, itu dia. Lakukan pujian penyembahan. Karena pada saat kita melakukan pujian penyembahan, wah, itu luar biasa. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan